Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita sebutkan satu demi satu. Kemudian juga yang ingin kami sampaikan penghormatan kami. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ya, laisa minna man lam yarham saghirana, yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda. Ini ada contoh-contoh perilaku akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pembahasan ya Bapak Ibu ya, sedikit ini pengantar ya. Ketika Fathu Makkah, ya, Fathu Makkah, jadi kata Nabi SAW pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa tak kamu tinggalkan saja ayahmu ini yang sudah tua ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sebelum kita mulai santapan rohani kita, pertama sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man la yukrim bis sultan la yukrimullah. Barang siapa yang tidak memuliakan penguasa, maka Allah tidak memuliakan dia. Kemudian pada kesempatan-kesempatan yang lain maka dijelaskan pula lah bahwasanya dan sultannya masjid adalah imam dan pengurusnya masjid. Maka pertama sekali ingin kita sampaikan yang kami hormati dan sangat kami hormati, yang pertama ketua dan imam Masjid Nurul Iman Tanjung Harapan ini, karena ini memang berada di posisi mulia dan memang harus dimuliakan. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan penghormatan kami juga kepada pengurus GSSB Rokan Hulu dan juga Rambah. Dalam hal ini Abangda Ustadz Yuliasman SAG dan juga Ustadz yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu demi satu. Kemudian juga yang ingin kami sampaikan penghormatan kami, ya, para khalifah-khalifah, para pemuka masyarakat, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Dan juga yang kami muliakan, yang lebih tua dari kami, yang kami sayangi, yang lebih muda daripada kami. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ya, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan bagian daripada umatku yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda. Ini dia. Jadi ada semuanya contoh-contoh adab, contoh-contoh perilaku akhlak yang mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita melihat di suatu ketika ini bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ini kita belum masuk pembahasan ya Bapak Ibu ya, sedikit ini pengantar ya. Ketika Fathu Makkah, ya, Fathu Makkah, jadi di peristiwa ini ayahnya Abu Bakar dia belum masuk Islam Bapak Ibu sekalian ya. Sebelum itu dia belum masuk Islam. Pada peristiwa Fathu Makkah ini
Pergilah Abu Bakar ini ke rumahnya menjemput ayahnya. Sudah beruban, sudah tua. Datang dibawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Nah, mungkin ini jarang kita dengar ya di tengah masyarakat kita. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Abu Bakar? Halla tarakta syekh fi baitih wa ana atihi fi. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa tak kamu tinggalkan saja ayahmu ini yang sudah tua ini di rumah, biarkan aku saja yang datang ke rumahnya. Biarkan aku yang datang ke rumahnya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu menunjukkan sebuah sumul adab, ketinggian daripada adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sangat sadaqallah, maha benar Allah Subhanahu Wa Taala ketika memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh sangat benar engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Nah, kalau kita tengok lagi bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara sesama orang besar. Nah, Nabi ini kan pemimpin kaum muslimin. Ketika mengirim surat kepada Heraklius, juga bahasanya bahasa yang memuliakan, bahasa yang menunjukkan penghormatan. Ya, min Muhammad ila Herakl azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pangkal suratnya, kepala suratnya. Kemudian dari Muhammad kepada Heraklius azimir Rum, pembesar yang diagungi oleh orang Romawi. Nah, ini ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kesehariannya dalam adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka adakah yang lebih bagus petunjuknya dibandingkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sepakat tentu tidak. Tidak ada. Siapakah yang paling bagus arahannya, paling bagus nasihatnya, yang paling fasih dalam menasihati, yang menyesuaikan nasihat dengan orang yang diberi nasihat? Tidak ada kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan pada salah seorang sahabat, la taghdab walakal jannah. Jangan marah untukmu surga. Dan ternyata sahabat yang dinasihati ini memang ada sifat marah. Ini disesuaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita masuk kepada pembahasan pertama sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah mengumpulkan kita di dalam rumahnya. Khairu biqa'il ard, sebaik-baik tempat di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada tempat yang lebih bagus, tidak ada tempat yang lebih mulia di atas muka bumi ini kecuali rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada. Inilah tempat yang paling mulia. Sebagaimana tempat terburuk adalah pasar, maka tempat terbaik adalah masjid. Nah, terutama ini dekat-dekat pasar harus sering-sering masjid ini. 5 waktu jangan tinggalkan masjid. Ya, supaya ada perimbangannya antara tempat terburuk dengan tempat terbaik. Dan bukan pula berarti kita tidak ke pasar, tapi baca doa sebelum masuk pasar supaya terlindungi dari suatu hal-hal yang buruk terjadi dalam pasar tersebut. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tadi sedikit gerimis, kita tetap disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam masjid ini. Ya, kira-kira siapa yang menggerakkan hati kita? Allah. Allah yang menguasai hati kita. Dan gerak langkah kita sendiri pun atas nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di mulut saya yang berbicara ini, lidah saya yang berbicara ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali patut untuk kita syukuri. Makanya kalau berbicara tentang masalah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada setiap gerak kita kecuali harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga kalau kita memanglah kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan sanggup kalian menghitungnya, tidak akan mampu. Baik. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda Rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Berhubung tadi kita sudah sampaikan sebuah pengantar, tidak ada petunjuk yang terbaik kecuali petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pembukaan yang selalu dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan menyampaikan nasihat, ketika akan menyampaikan penyampaian kepada para sahabat radhiyallahu an.
Wa khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita ingin merujuk kepada sebuah kehidupan menuju kampung halaman sejati kita. Mana kampung halaman sejati kita, Bapak Ibu? Surga. Akhirat itu ada surga, ada neraka. Kampung halaman asli kita mana? Surga. Di sana dulu bapak kita, Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diturunkan ke dunia. Setelah di dunia kita diberikan pedoman oleh Allah SWT untuk kembali ke kampung halaman. Jalannya lurus, cuman banyak simpangnya dan setiap simpang ada syaitan. Nah inilah makanya ikuti petunjuk Nabi SAW, maka akan kita bisa mengikuti jalan yang lurus ini menuju kampung halaman kita, surga. Nah, betapa sayangnya Allah SWT kepada kita, betapa sayangnya Nabi kepada kita. Ya. Ini maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Karena tidak ada petunjuk yang lebih bagus dari petunjuk Nabi SAW, maka kita pelajari tentang hadis-hadis Nabi SAW atau sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan yang kita bahas ini secara umum, bukan satu demi satu sunnah Nabi SAW. Yang pertama, apa itu sunnah? Kan? Sering kita dengar sunnah. Ini hukumnya sunnah. Kemudian saya mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini kan dua hal, satu kata yang mempunyai beberapa makna yang harus kita bedakan satu demi satu. Ya. Yang pertama, sunnah itu sendiri artinya adalah at-tariqah. Hasanah kanat au sayyidah. Sunnah itu artinya adalah jalan, baik jalan yang baik ataupun jalan yang buruk. Kemudian sunnah juga artinya apa? Setingkat di bawah wajib. Ini kalau kita pandang dari sisi ahli fikih. Kalau kita pandang dari sisi ahli hadis, semua yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Nabi apa? Sunnah. Perbuatan Nabi apa? Sunnah. Keputusan-keputusan hukum Nabi namanya sunnah. Sifat-sifat Nabi namanya sunnah. Ciri-ciri fisik Nabi namanya sunnah. Nah, ini sunnah secara umum yang dipahami oleh para ahli hadis dan juga para ahli usul fikih. Kalau yang dipahami oleh para ahli fikih, ini apa yang diberikan pahala ketika dikerjakan dan tidak diberikan dosa ketika ditinggalkan. Namun sayang perlu kita luruskan apa yang banyak dipahami di tengah masyarakat kita. Justru dipahami terbalik di tengah masyarakat kita. Ini kan sunnah, tidak apa-apa ditinggalkan. Kita banyak seperti itu, Pak ya. Ya, tidak seperti itu para pendahulu kita dulu, baik mazhab Syafi'i atau mazhab Hanbali ataupun mazhab-mazhab yang lainnya. Mereka tidak memandang sunnah itu seperti itu. Ini sunnah, ini untuk dikerjakan. Ya, seperti itu. Ini sunnah, ini untuk diambil. Ini sunnah, ini untuk diikut. Bukan berarti ini sunnah. Nah, ini terbalik pada saat sekarang ini ya. Ini sunnah, kan apa-apa tinggalkan. Nanti terbalik juga memahami makruh, tidak apa-apa kerjakan, kan tidak berdosa, kan terbalik. Sementara kalau kita pahami makna makruh itu sendiri dari sisi bahasa Arab, kariha yakrahu, benci. Makruh itu sesuatu yang dibenci dalam agama. Kenapa kita normalisasi maknanya untuk sesuatu yang biasa dan lazim dikerjakan? Nah, demikian juga dengan sunnah. Ketika kita terbalik dalam memandang dan memahami sunnah, maka begitu juga terbalik dan salah kita dalam memahami makruh. Ya memang tidak sampai kepada tahapan dosa, mungkin hanya saja dengan sebegitu mudahnya nanti kita meninggalkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dengan sebegitu mudahnya pula nanti kita melanggar larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah itu dia adalah jalan, baik jalan yang baik ataupun jalan yang tidak baik. Sehingga kalau dikatakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jalan hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Rasul dalam perkara ini seperti ini. Jalan yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat subuh seperti ini. Nabi sholat sunnah fajar terlebih dahulu 2 rakaat. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini sholat sunnahnya, Bapak Ibu sekalian, belum sholat wajibnya. Tak mungkin pahala yang wajib lebih kecil daripada pahala yang sunnah. Kalau yang sunnah saja lebih bagus daripada dunia dan seisinya.
Bayangkan bagaimana pahala wajibnya. Nah, ini sangat sayangkan sekali ya. Justru sholat yang inilah sholat yang berat dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Ya, sholat isya dan sholat subuh. Dan ini juga bisa kita jadikan barometer untuk diri kita. Kalau sudah mulai ada rasa-rasa malas untuk datang ke masjid berjamaah sholat isya, ada rasa-rasa malas untuk datang ke masjid sholat subuh. Jangan-jangan ini sudah mulai ada sifat-sifat munafik. Jangan-jangan sudah ada apa? Sifat-sifat munafik. Maka ini perlu diperbaiki, perlu dibersihkan penyakit hati sifat munafik ini, kemudian kembali mengikut kepada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian untuk apa kita ikut sunnah Nabi SAW? Tentu ada manfaat-manfaat yang besar yang kembali kepada diri kita kalau kita ikut junjungan kita. Nah, pertama itu bukti cinta dan juga mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau cinta kepada manusia akan besar kemungkinannya bertepuk sebelah tangan. Ya, besar kemungkinan, ya, kecuali mungkin istri yang dilamar dan dia menjawab iya, itu cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Ya. Ya, tapi kalau pada umumnya cinta bertepuk sebelah tangan ini kepada manusia. Kita mau, dia tidak mau. Dia mau, kita tidak mau. Tapi kalau kita tempuh jalan menuju cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ini cinta yang tidak akan bertepuk sebelah tangan. Cinta yang ada gayung sambutnya. Cinta yang pasti akan berbalas kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan persyaratannya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau memang betul kita cinta kepada Allah, katakan wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau betul kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak kita cinta kepada Allah? Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak kita cinta kepada Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian. Bi 27 darajah. 27 derajat, dalam riwayat lainnya 25 derajat. Ikuti, walaupun di sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i mengatakan dia sunnah. Tolong cari, ada tidak riwayatnya Imam Syafi'i meninggalkan salat jamaah? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi jangan terjebak dengan pendapat-pendapatnya. Memang dalam pendapat mazhab Syafi'i salat berjamaah itu hukumnya sunnah. Tapi tolong cari buktikan. Ada tidak Imam Syafi'i meninggalkan salat jamaah? Tidak ada. Karena memang memahami sunnah itu sesuatu yang untuk dikerjakan. Bukan sesuatu yang untuk ditinggalkan. Nah, beginilah seharusnya kita pahami. Sehingga kalau kita demikian pengikut sejati Imam Syafi'i. Ya. Kalau tidak ya pengikut pendapat saja tanpa melihat bagaimana imam tersebut melaksanakannya. Dan yang paling tepat itulah bagaimana imam itu melaksanakan pendapat-pendapat dalam mazhabnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Kita ikut sunnah Nabi SAW mendapatkan cinta dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, apa yang kita cari Bapak Ibu sekalian? Yang kita cari hidup di dunia ini tentu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan ini doa yang paling dianjurkan untuk selalu diulang-ulang ketika bertawaf kan? Karena memang apa? Inilah yang kita cari diantaranya. Di antara yang terbesar yang kita cari, kebaikan hidup di dunia, kebaikan hidup di akhirat, terhindar dari neraka. Maka dengan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa diraih salah satunya dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dasar kita beragama, sehingga sunnah Nabi SAW adalah dasar hukum di dalam agama Islam. Dasar yang pertama yang tertinggi adalah Al-Quranul Karim. Kemudian dasar yang kedua adalah sunnah Nabi SAW atau hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan Nabi juga pernah mengatakan, utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Diberikan kepadaku Al-Quran dan juga diberikan kepadaku yang semisal dengan Al-Quran, yaitu hadis Nabi SAW.
Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan mengira wahyu itu hanya Al-Quran saja, tidak. Wahyu itu ada dua, Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa juga? Karena Allah SWT juga mengatakan tentang perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsu, melainkan dia berbicara berkata berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena demikian, maka akal kita harus tunduk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana akal kita tunduk kepada Al-Quran, akal kita juga harus tunduk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan banyak pada zaman-zaman sekarang ini, seseorang menilai Al-Quran, menilai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dinilai kebenarannya yang dijadikan patokan penilaian kebenaran itu akal dia, logika dia. Tidak masuk akal menurut dia, tidak benar, tidak diikutinya. Tidak logik menurut dia, tidak diikutinya. Padahal akalnya sangat terbatas. Dan juga mungkin dia tidak tahu apa sebenarnya fungsi akal tersebut. Fungsi akal itu adalah sebagai alat pembebanan syariat terhadap seseorang. Tidak berakal, tidak dibebankan syariat. Tidak berakal, tidak sholat. Tapi kalau sudah berakal, sholat. Ini merupakan alat yang Allah berikan kepada kita untuk menerima syariat tersebut. Terima, harus tunduk akal kita kepada Al-Quran Al-Karim, harus tunduk akal kita kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh tidak. Makanya sangat melenceng sekali orang-orang liberal, orang-orang sekuler. Kenapa? Karena lebih mendahulukan akal mereka dibandingkan wahyu. Makanya Ali radhiyallahu an pernah mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana mashu asfala khuffain aula min zahirihima." Kalaulah sekiranya agama itu distandarkan kepada akal, Ali bin Abi Thalib maka mengusap bagian bawah sepatu itu lebih utama daripada mengusap bagian punggung sepatu. Maka ini kami jelaskan sedikit ya supaya kita paham perkataan Ali bin Abi Thalib ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang pakai sepatu yang menutupi mata kaki, menutupi bagian wajib dibasuh kaki itu, nah, kan yang wajib dibasuh kan dari mata kaki sampai ke ujung kaki. Kalau memakai sepatu yang menutupi mata kaki, misalkan sepatu bot atau setengah bot lah, ataupun mungkin ada sepatu kulit yang panjangnya di atas mata kaki. Berwuduk dia terlebih dahulu, baru dia pakai sepatu tersebut. Nanti kalau ingin berwudu, batal wudunya, yang batalnya bukan karena menyebabkan mandi besar, misalkan buang angin, buang air kecil, buang air besar, maka ketika membasuh kaki itu tak perlu dibasuh, tak perlu dibuka sepatu itu. Cukup diusap. Cukup diusap. Diusap bagian punggung sepatu, bagian atasnya. Sehingga ini sudah selesai untuk bagian kaki, diusap bagian punggungnya. Kemudian apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalau sekiranya agama itu berdasarkan akal, yang harus diusap itu bagian bawah, kan yang kotor bawah. Kan yang kotor bagian bawah. Seharusnya kan bagian bawah diusap. Tapi karena agama itu tidak dinilai berdasarkan logika, kebenarannya bukan berdasarkan logika manusia, maka yang diusap bagian atas. Makanya ketika seorang manusia kita dihadapkan dengan sebuah wahyu, kita lebih mengutamakan akal, mesti celaka. Contoh sederhana. Anak Nabi Nuh ada 4 orang. Yang selamat kemudian menurunkan keturunan manusia pada hari ini 3. Sam, Ham, dan Yafis. Kemudian yang satunya dikisahkan namanya Kan'an. Yang Kan'an ini yang tidak selamat. Tidak selamat kenapa? Karena menentang wahyu dengan akalnya. Tak kala banjir bah, apa kata Nabi Nuh alaihi salatu wasallam? Ya bunayya kemana? Wahai anandaku, mari masuk naik ke dalam kapal. Ini kan perintah dari Allah SWT. Wahyu berarti kan? Perintah untuk naik ke dalam kapal adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menilai dengan akalnya si anak ini. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kan akal kita mengatakan seperti itu. Kalau banjir berarti cari tempat yang tinggi. Kan seperti itu, ini akal kita kan.
Banjir cari tempat yang tinggi. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan berlindung ke puncak gunung, ke tempat yang tinggi yang melindungiku dari air. Tetap saja dia tidak mau naik. Maka apa kata Allah SWT? Qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim. Maka Nabi Nuh mengatakan padanya tidak ada perlindungan hari ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala dan orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Kemudian antara mereka berdua itu pun dipisahkan oleh ombak yang besar dan anaknya termasuk kepada orang yang ditenggelamkan. Nah, ini ketika apa? Menolak menerima wahyu, dia lebih mengutamakan akalnya. Nah, ini kita harus tundukkan akal kita ini, tekan sekuat-kuatnya ego kita di hadapan wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik wahyunya Al-Qur'an ataupun wahyunya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi pernah duduk-duduk dengan para sahabat, kemudian ada salah seorang yang makan dengan tangan kiri. Di depan Nabi, makan dengan tangan kiri. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan dengan tangan kananmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, menyeletuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Tidak sopan, menolak wahyu. Menolak perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lastata'ta. Kalau tidak bisa, berarti kamu juga akan bisa ngangkat tanganmu. Fama rafa'a yadayhi ba'da dzalik. Setelah itu sama sekali dia tidak bisa ngangkat tangan kanan yang sekalian. Nah, ini kejadian langsung di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dengan zaman-zaman yang berikutnya. Yang selamat itu senantiasa yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah betapa pentingnya kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Supaya apa? Supaya keselamatan untuk diri kita sendiri. Ya, bukan pula untuk orang lain. Kemudian, kenapa kita harus mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Supaya mendapatkan hidayah dan terhindar dari kesesatannya. Allah SWT mengatakan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taat kepadanya, pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tahtadu, kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada Nabi pada hari ini bagaimana? Dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliaulah tuntunan kita, beliaulah pedoman kehidupan kita. Bahkan kalau kita melihat Islam ini lengkap dari segala sisinya. Sehingga ketika orang-orang Persia bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu an, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'?" Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Maka Salman Al-Farisi mengatakan, "Na'am, hatta al-qira'ah." Ya, nabi kan mengajarkan segala sesuatunya. Hingga masalah cebok saja kami diajarkan. Ya, seperti itu. Jawaban daripada Salman Al-Farisi. Masalah cebok saja diajarkan. Seorang cebok harus dengan menggunakan tangan kirinya. Cebok dengan menggunakan air atau menggunakan batu, tidak menggunakan kotoran hewan, tidak menggunakan tulang. Nah, karena kotoran hewan yang halal dimakan, yang dia disembelih, ini dan juga tulangnya ini adalah makanan daripada jin yang muslim. Sehingga itu tidak boleh dikotori. Begitulah diajarkan dalam agama Islam. Segala sesuatu yang diajarkan. Dalam masalah ekonomi diajarkan. Dalam masalah berdagang diajarkan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dalam bertransaksi keuangan diajarkan. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dalam pinjam-pinjam bagaimana yang diperbolehkan. Mana yang tidak dibolehkan. Nah, jangan kemudian dipercantik namanya. Ya, minjam dengan menabung kemudian ada bunga, padahal ini kan sebenarnya riba kalau dalam bahasa Islamnya riba, kemudian percantik bahasa menjadi bunga. Ya, ini selalu begitu. Nah, syaitan itu selalu menghiasi yang buruk-buruk itu supaya terlihat indah. Baik rupanya terlihat indah, kata-katanya pun bentuk dengan kata-kata yang indah. Kenapa? Tujuannya apa? Supaya kita tersesat dari jalan yang lurus menuju kampung halaman surga ini, belok ke kanan. Belok sedikit lagi, semakin lama makin jauh, makin hilang dari jalan yang lurus itu. Nah, begitulah dia perangkap syaitan tersebut. Ya, dimulai diri diajak kepada kesyirikan, kekufuran, tidak berhasil, mundur dia sedikit. Tapi tidak pernah berhenti. Diajak pula kepada hal-hal yang dosa besar. Tidak berhasil dia dosa besar, digaskannya ke dosa kecil.
Tidak berhasil juga nanti sampai kepada puncaknya, tidak berhasil dia dalam ibadah itu dibisikkannya, udah mantap ibadah saya, udah rajin saya puasa, banyak saya berinfak. Datang si bulan nanti langsung keluar duit 100.000 nampak kawan-kawannya, masuk kotak infak. Ya bukan berarti setiap orang yang berinfak dengan cara seperti itu ria, tidak ya. Hanya saja begitulah dia perangkap-perangkap syaitan tersebut. Gagal dia membuat seorang syirik, dimasukkannya untuk menggagalkan ibadah yang sudah dilakukannya. Nah, begitu kalau melenceng dari jalan lurus sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, buruk sekali dampaknya terhadap kita. Kemudian apa manfaatnya ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Masuk surga, insya Allah masuk surga. Karena jaminannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi yang betul-betul ngikut ya, bukan ngikutnya ica-ica, enggak ya, betul-betul diikuti dengan baik. Apa kata Nabi SAW? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba wa qila man ya'ba Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi mengatakan seluruh umatku masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Segan masuk surga, enggan masuk surga. Aku tidak usah masuk surga lah. Atau mungkin mengatakan masuk surga nomor terakhir jadilah. Ini menunjukkan tidak optimis dalam hidup ini. Ya. Sementara Nabi SAW mengatakan idza sa'altullaha al-jannah fas'aluhu al-firdaus al-jannah. Kalau kalian minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka minta surga yang tertinggi. Walaupun dosa kita banyak, tetap minta yang tertinggi. Makanya ingin kita kritisi juga baik-baik syair daripada apa? Abu Nawas. Ya, ini kan banyak nih tersebar di tengah masyarakat kita. Ilahi lastul firdausi ahla wala aqwa 'alan nari al-jahimi. Ya Rabb, aku tidak kuat, aku tidak pantas masuk surga, tapi aku tidak kuat dalam neraka. Bukan seperti itu merayu Allah Subhanahu wa taala. Merayu Allah Subhanahu wa taala itu dengan banyak meminta kepadanya. Minta dan minta terus. Kalau kita manusia ini minta terus marah. Kalau Allah semakin minta semakin suka Allah kepada kita. Diminta terus, minta surga yang tertinggi, minta surga yang tertinggi, minta surga yang tertinggi. Ya. Makanya ada seorang sahabat ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sal, mintalah," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata sahabat tersebut? "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Nabi, aku minta supaya aku bisa berdampingan denganmu di surga. Coba bayangkan cerdasnya para sahabat ketika diberikan kesempatan, diambil kesempatan itu untuk manfaat yang paling besar. Ingin berdampingan dengan Nabi di surga. Maka apa kata Nabi SAW? Awal rizalik, atau permintaan yang lain lah, kata Nabi SAW. La wazak, kata sahabat tersebut. Tidak, itu permintaan bunga Nabi SAW. Ingin berdampingan denganmu di surga. Maka kata Rasul SAW, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu ya bantuku untuk merealisasikan permintaanmu dengan banyak sujud, kata Nabi SAW. Jadi ada sebuah optimisme. Ya, jadi mengikuti sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan, kecuali orang yang tak mau masuk surga. Ya, alhamdulillah kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qila man ya'ba ya Rasulullah. Wakila man ya'ba ya Rasulullah. Kemudian bertanya para sahabat, siapa pula orang yang enggan masuk surga wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, orang yang taat kepadaku, ngikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, dia masuk surga. Wa man asani faqad aba, orang yang ingkar, tidak mau ngikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang aba, yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Maka ini perlu kita mensejajarkan diri kita dengan sunnah Nabi SAW untuk diikuti. Dan tentunya harus dengan cara belajar. Bagaimana kita mau beramal? Kita tidak tahu. Maka harus duduk, belajar, rajin-rajin ke majelis ilmu. Majelis zikir yang dicari-cari oleh para malaikat itu adalah majelis ilmu, majlisul halali wal haram. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Majelis zikir itu adalah majelis-majelis penuntut ilmu agama yang dicari-cari oleh para malaikat Allah SWT. Kemudian para malaikat itu apabila menemukannya akan saling panggil-manggil ke yang lainnya. Mereka akan dikumpul di majelis tersebut. Nah ini dia makanya
Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Makanya dalam majelis zikir itu ada ketenangan, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tak sama dengan majelis kopi, ya. Kecuali nanti kopinya itu memang lebih banyaknya berbicara tentang masalah-masalah agama, ya. Maka ini majelis yang bagus, ya. Kalau majelis kopi ditambah dengan batu petak panjang itu, udahlah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan lain majelisnya. Mana Pak Ketua apa tadi? Nah. Insya Allah kita tidak yang pedih-pedih tidak, insya Allah taala, ya. Tadi kan sampaikan oleh ketua masjid, ya, pengurus masjid, sampaikanlah walaupun yang pedas, yang pedih, tidak, insya Allah kita tidak sampaikan yang pedih-pedih, ya. Nanggung Pak, sebentar Pak, ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa manfaat tatkala kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Terhindar dari fitnah dan dari siksa. Nah, ini di dalam Al-Quran surat Nur ayat 63. Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah merasa takut orang-orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, au yusibahum azabun alim, atau mereka ditimpakan azab yang sangat pedih. Nah, fitnah itu cobaan, Ibu sekalian. Kalau fitnah dalam bahasa kita kan menuduh, ya. Kalau fitnah dalam bahasa kita, bahasa Arabnya tuhmah atau diayah, tuduhan, ya. Kalau fitnah dalam bahasa Arab artinya cobaan. Dan sangat buruk sekali kalau cobaan tersebut diberikan dalam urusan agama kita. Nabi SAW saja berlindung pada Allah SWT. Wala taj'al musibatana fi dinina. Dan jangan jadikan musibah yang diturunkan kepada kami dalam urusan agama kami. Karena akan banyak yang tidak sanggup bertahan. Tidak sanggup bertahan, hilang iman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, dan billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah menyempurnakan iman. Ya. Tak sempurna iman seseorang hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Nabi SAW mengatakan tak sempurna atau tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya ini mau tunduk dan ikut kepada yang dibawa oleh Nabi SAW. Tunduk kepada sunnah Nabi SAW. Pedoman dalam agama Islam itu disepakati oleh para ahli hadis, disepakati oleh para ahli fikih, disepakati oleh para ahli usul fikih, disepakati oleh para ahli akidah. Pedoman itu Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dia dari kalangan ahlul baitkah ataupun dari kalangan bukan ahlul bait. Baik dari kalangan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kah ataupun bukan dari kalangan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita berbicara tentang masalah mana yang harus kita ikuti. Kemudian juga tentang masalah ahlul bait fil awin al akhirah, pada zaman-zaman akhir ini tidak pula sedikit orang yang mengaku-ngaku ahlul bait tapi nasabnya tak sampai. Nah, ini kalau ingin merujuk kepada kitab silakan buka Tahdhibul Ansab. Ya, di sana dijelaskan mana yang ahlul bait, mana yang tidak. Sehingga yang kita ikuti itu ya betul-betul yang ada nasabnya bersambung kepada Rasulullah atau kepada salah satu dari jalur-jalur nasab paman-paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti dari Bani Hashim atau dari Bani Al-Muttalib. Nah, ini merupakan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dari Bani Hashim, dari Bani Muttalib, ini keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tak boleh menerima sedekah. Sehingga di antara salah satu bentuk upaya, ini kalau kita mencontohkan kerajaan Saudi Arabia, kalau ada yang mengaku Habib itu mereka tes DNA. Kalau betul mereka muliakan. Kalau betul terbukti mereka muliakan. Jadi tidak mereka bukan diskriminasi, tidak. Dites itu untuk memastikan.
Betul tidak? Kalau betul dimuliakan, karena ini orang tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah, supaya itu sedekah dan zakat tidak sampai pada mereka. Baik, kembali kita kepada poin pembicaraan kita. Hadis pedoman yang harus kita ikuti. Maka perkataan Rasulullah SAW, firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang menerima Bapak Ibu sekalian? Para sahabat, mereka yang hidup di zaman tersebut. Kemudian peristiwa-peristiwa jeda sedikit saja. Bismillah. Bismillah. Jadi, berhubung para sahabat ini adalah orang yang pelaku sejarah langsung bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang zaman mereka yang paling dijamin oleh Rasulullah SAW. Kalau katakan Ustadz kita ini kemarin, mereka yang berada di hulu sungai, di seputar mata air itu mereka. Kalau diibaratkan Nabi SAW itu sebagai mata air, para sahabat ini dikelilingi mata air tersebut. Langsung mendapatkan agama Islam itu dari sumbernya termurni, terbersih. Maka kita ikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, para sahabat yang membawa. Makanya ada beberapa pemahaman di negeri kita ataupun di luar negeri kita yang mencoba menjauhkan kita dari para sahabat. Nah, dijelek-jelekkan sahabat, dimulai dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, kalau sudah berbicara tentang Muawiyah nanti itu dengan Ali bin Abi Thalib, itu banyaklah kejelekan Muawiyah disampaikan. Nah, ini indikasi untuk apa? Menjauhkan kita dari para sahabat radhiyallahu anhum. Sementara para ahli hadis, mereka bersepakat kalau dalam nama-nama periwayat itu yang harus diperiksa itu mulai dari bawah sahabat ke bawah. Sahabat itu tidak lagi diperiksa. Ya. Nih, misalkan hadis dari Abu Hurairah, perlu tidak dicek Abu Hurairah? Nah, apakah orangnya pintar, apakah orangnya hafalannya bagus, apakah catatannya rapi atau tidak? Tidak perlu diperiksa. Kalau sahabat sudah selesai. Ini sepakat para ahli hadis. Tapi kalau tabi'in, murid mereka, ini perlu diperiksa. Betul enggak? Ini orang bagus agamanya enggak yang meriwayatkan hadis ini? Kalau terbukti, oke, lanjut tahap berikutnya, tabi'in. Begitu seterusnya periwayatan hadis itu diperiksa oleh para ahli hadis. Dan yang paling ketat dalam urusan ini Imam Bukhari radhiyallahu anhu rahimallahu taala. Kemudian siapa? Imam Muslim. Mereka yang paling ketat. Jadi yang kita ikuti Bapak Ibu sekalian itu tetap hadis Nabi SAW, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi jalannya dari mana? Dari seluruh para sahabat radhiyallahu anhum, baik dari kalangan keluarga Nabi ataupun yang bukan dari keluarga Nabi. Kemudian kami mohon maaf atas segala salah dan khilaf, ya, karena kita manusia ini mahalul khata' wal nisyan, tempat salah dan tempat lupa. Mesti dalam perkataan tadi ada yang tidak berkenan, ada yang salah, maka kami mohon maaf pada kita semua. Dan ada pun yang baik itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu huda, petunjuk, dan mudahkanlah petunjuk itu kepada kami. Dan juga kami mohon kepadamu ya Rabb, sebagaimana kami mendengarkan perkataan yang baik, supaya kami bisa mengikuti dengan lebih baik lagi. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الخلق كلهم